warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Ita Zahra dengan NPM 221063104049 kelas 5B angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah penyuluhan pengembangan masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Ted Hidayat MPD. Video yang akan saya jelaskan tentang penyuluhan kesehatan terkait penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut adalah efek langsung dari penggunaan normal tubuh, sementara yang lain disebabkan oleh kesehatan yang buruk atau gaya hidup yang tidak sehat. Kebanyakan penyakit degeneratif dapat disembuhkan, namun ada beberapa kasus yang tidak dapat disembuhkan. Dalam kasus tersebut, pilihan pengobatan yang ada dapat hanya mampu meringankan gejala sehingga pasien dapat hidup normal. Penuaan adalah salah satu faktor risiko umum banyak penyakit degeneratif. Ini mencakup perubahan biologis yang beragam, yaitu yang pertama, tingkat sel. Sel menua ketika kehilangan kemampuannya untuk membelah dan tetap aktif secara metabolik. Yang kedua, pada tingkat jaringan dan gangguan organ struktur biologis yang menua adalah struktur pada akhirnya akan hilang. Struktur dan fungsinya tidak lagi sekuat ketika masih muda. Penyakit degeneratif diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang itu ada kardiovaskular. Nah, kardiovaskular ini yang pertama itu ada penyakit hipertensi. Hipertensi itu adalah penyakit di mana tekanan darah arteri tinggi sehingga tidak normal selama sistol atau selama diastol. Kondisi ini harus didiagnosis dan diobati karena menyebabkan cedera permanen pada arteri dan kemudian menyebabkan penyakit parah lainnya pada organ seperti jantung, otak, ginjal, dan retina. Yang kedua ada penyakit koroner. Koroner ini adalah penyakit di mana obstruksi total atau sebagian dari salah satu atau di arteri yang mengakhiri otot jantung, yaitu obstruksi arteri koroner. Penyakit ini terbentuk oleh pembentukan plak arter merah yang lambat terhadap di dalam arteri koroner. Plak tersebut akan menghalangi darah atau suatu proses yang dikenal sebagai astroposis. Klasifikasi kardiovaskular terakhir yaitu infark miokard. Infark miokard akut merupakan kejadian nekrosis miokard yang disebabkan oleh sindrom iskemik tak stabil, disebabkan kerusakan irreversibel pada otot jantung akibat pasokan oksigen yang kurang. Keberadaan infark miokard dapat mengganggu fungsi sistolik atau diastolik dan meningkatkan risiko artima pada pasien. Selanjutnya adalah klasifikasi neoplastik yaitu kanker. Kanker disebabkan oleh sel-sel abnormal yang terus tumbuh berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh. Meskipun ada banyak faktor yang diketahui berkontribusi terhadap perkembangan sel-sel kanker, penyebab pastinya belum ditemukan. Selanjutnya adalah klasifikasi sistem saraf. Klasifikasi yang terakhir yaitu sistem saraf. Di dalam sistem saraf ada berbagai macam penyakit degeneratif lainnya, yaitu yang pertama Parkinson. Parkinson adalah penyakit degeneratif yang mengakibatkan hilangnya kontrol otot karena neuron tidak dapat berfungsi dengan normal. Tapi abnormalitas pada fungsi neuron sendiri belum dapat dipastikan penyebabnya. Namun ilmuwan telah mampu menyusun daftar faktor risiko seperti racun di lingkungan dan stres oksidatif. Yang kedua ada Alzheimer. Alzheimer juga termasuk ke dalam penyakit degeneratif umum yang mengakibatkan penurunan fungsi intelektual, sedangkan penyebab pasti ini belum ditemukan. Tapi para ilmuwan cukup yakin dengan teori bahwa besi, logam, aluminium, dan tembaga adalah penyebab utama. Selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit degeneratif adalah yang pertama, memiliki pola hidup tidak sehat seperti merokok, mengkonsumsi minuman berkafein secara berlebihan, kurang mengkonsumsi makanan tinggi antioksidan, dan jarang berolahraga. Yang kedua, pernah mengalami cedera berat. Yang ketiga, terpapar pestisida dan polusi dalam jangka panjang. Yang keempat, bekerja di pabrik pembuatan cat atau kain yang menggunakan bahan kimia. Yang kelima, terpapar logam bahaya seperti arsenik dan timbal secara terus-menerus. Pencegahan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif selalu dapat dicegah, terutama yang tidak diketahui penyebabnya. Namun ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah faktor risiko kondisi ini, yaitu yang pertama tidak merokok, yang kedua mengkonsumsi makanan yang bergizi lengkap dan seimbang dan memperbanyak konsumsi buah dan sayuran. Yang ketiga membatasi konsumsi minuman beralkohol. Yang keempat berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Yang kelima tidak duduk terlalu lama dengan sesekali melakukan peregangan ringan seperti berdiri, berjalan-jalan, atau naik turun tangga. Yang keenam duduk dalam posisi yang benar, terutama jika bekerja dengan menggunakan komputer. Yang ketujuh menjaga berat badan ideal atau menurunkannya jika memiliki berat badan berlebih. Dan yang terakhir itu yang ke-8 membatasi aktivitas fisik yang berat. Selanjutnya, pengobatan penyakit degeneratif. Tindakan yang dilakukan dokter akan disesuaikan dengan jenis penyakit degeneratif yang dialami pasien. Tujuan pengobatan adalah untuk meredakan gejala, mencegah perburukan penyakit, dan membantu pasien agar dapat beraktivitas dengan normal. Beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah yang pertama, obat untuk meningkatkan kadar zat dan berperan dalam proses dan berpikir atau acetylcholine di dalam otak seperti rivatistigma dan donepezil untuk penderita penyakit Alzheimer. Yang kedua ada obat antikolinergik seperti trihexykinidil serta levodopa untuk mengurangi tremor dan kaku pada penderita penyakit Parkinson. Kesimpulan dari penyakit degeneratif adalah
Penyakit degeneratif menunjukkan bahwa penyakit ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat yang sebagian besar dipicu oleh faktor gaya hidup seperti pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan buruk lainnya. Penyakit degeneratif termasuk diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung dapat dicegah atau diperkenalkan melalui perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.